والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بدوام نفعا بعلومه في الدارين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الدائر ودهر الدائرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang kami hormati semua bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh, terkhusus kepada ketua masjid Al-Fatihul Akbar, semua tanpa terkecuali hadirin hadirat yang tua-tua tak sebut nama, yang muda-muda pun tak sebut gelar. InsyaAllah kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari yang cerah ini untuk dapat hadir pada kesempatan ini dengan qudrat dan iradah Allah Ta'ala. Kita pada pagi subuh ini setelah menunaikan salat subuh secara berjamaah dilanjutkan dengan majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan wasilah peramalan kita pada pagi hari ini akan menjadi satu wasilah terbukanya pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ridha dan pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya kami dapat hadir di sini. Ucapan terima kasih kepada segenap ketua Masjid Al-Fatihul Akbar, khusus kepada akhirnya sahabat kami Bapak Suwanto dapat bersilaturahmi ke sini. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, man ahabba ayyabsata fi rizqi, siapa orang yang menginginkan diluaskan rezekinya, wa ayyasa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya, maka kata kuncinya adalah falyasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bukan merupakan pertemuan yang terakhir. InsyaAllah kita semua akan dikumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sedang memasuki di tanggal 10 di bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah. InsyaAllah tidak lama lagi kita masuk pertengahan di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah jatuhnya di hari Kamis malam Jumat. Sebab awal kemarin kita 1 Sya'ban di hari Jumat, maka ketemu lagi malam Jumat kembali yang akan datang jatuhnya pada malam ke-15. Di situ dijelaskan di dalam perihal bahwasanya ada beberapa doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khamsun layalin la taradda fihi ad-da'wah. Ada 5 malam, ada 5 malam yang apabila kita memohon kepada Allah Ta'ala maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 malam tersebut yang pertama adalah awalul lailatul Rajab, jatuhnya pada malam pertama kali di bulan Rajab. Itu doa tidak ditolak
Dan yang kedua, wa lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan di bulan Sya'ban. Nisfi, pertengahan di bulan Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, pada tiap pekannya itu ada di malam Jumat. Yaumul Jum'ah, yaumul Aid, pada malam Jumat adalah hari Jumat, adalah hari Aid hakikatnya. Dan juga pada malam Jumat doa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Wa lailatul fitri wa lailatul nahar, keempat kelima dua hari raya Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha, itu doa pun tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Yattali'ullahu ila jami'i khalqi lailatul nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang seluruh makhluknya itu pada malam pertengahan di bulan Sya'ban. Jadi Allah memandang khusus kepada seluruh makhluknya, terkhusus kepada hamba-hamba yang beriman. Allah pandang dengan pandangan yang khusus di malam pertengahan di bulan Sya'ban. Kemudian apa kata beliau? Fayaghfiru li jami'i khalqi, maka mereka yang meminta ampun kepada Allah Ta'ala pada malam hari itu diampuni seluruh dosanya. Yang minta ampun diampuni, yang minta maaf dimaafkan, yang minta rahmat dianugerahkan rahmat dari Allah Ta'ala. Illa li musyrikin, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala itu orang yang musyrik, atau orang-orang yang senantiasa bersekutu di dalam kemusyrikannya, termasuk mereka yang kalau hobi main dukun, hobi yang interaksi dengan dukun, termasuk orang yang hobi main tatoyah, atau orang yang hobi yang dalam main sihir, minta sihir atau disihirkan, tidak diampuni Allah Ta'ala kalau tidak ada tobat. Dan juga termasuk yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala al-wasyaihin, termasuk uang yang galak memecah belah, atau uang yang qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, uang yang bermusuh-musuhan, tetangga tidak setegoran, dua laki bini tidak sakuran, adik-beradik yang galak beributan, tidak diampuni Allah Ta'ala sebelum dia saling memaafkan. Jadi kesempatan malam nisfu Sya'ban yang akan datang, maka sebelum dilaksanakan pelaksanaan itu hendaknya kita saling memaafkan, supaya ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala itu diangkat, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jatuhnya di malam pertengahan di bulan Sya'ban. Jadi kita tidak pernah tahu, kita juga belum juga bisa memastikan, tidak bisa tahu sampai kita pada bulan Sya'ban kami. Kalau pada masa nisfu Sya'ban. Jadi mulai saat ini hendaknya kita harus akhir, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada pertikaian, percekcokan, apalagi sampai beributan. Maka di malam itu kalau pecah, jangan ada lagi bersaling bermusuhan di antara kita, Bapak Ibu sekalian, supaya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di nisfu Sya'ban ini juga dalam hadis lain Nabi mengatakan, idza kana lailatul nisfi Sya'ban, apabila telah masuk pertengahan malam di bulan Sya'ban, faqumu lailaha, hidupkanlah malam harinya, wasumu naharaha, berpuasalah di siang harinya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu minas sama'i dunya, karena sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia ketika tenggelam matahari di akhir di bulan Sya'ban. Ba'da maghrib itu rahmat Allah turun hatta yatla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar siddiq menjelang waktu subuh. Di situ Allah menantang siapa di antara mereka
yang meminta, yang mohon ampun kepadaku pada malam hari ini, fastaghfirullah, aku ampuni dia. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah Ta'ala, yang agar mereka dijauhkan dari berbagai macam bala, fa'abu ta'ala, aku jauhkan dia dari bala. Siapa yang minta kepadaku, yang minta rezeki dicukupkan keluasan rezekinya, fa'arzuqhu, aku jauh dia rezeki, ku cukup ke dia. Ala kata, adakah di antara mereka meminta begini dan begitu, sampai waktu fajar akan aku perkenankan. Nah, di sini kita diajarkan untuk faqumu lailaha. Masuk malam pertengahan di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, kita diajarkan untuk menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jangan hidupi malam nisfu Sya'ban main kau. Jangan pulak karaokean. Jangan pulak dangdutan. Menghidupi itu dengan amal ibadah. Bisa dengan salat malam, taubat, hajat, tahajud, taubat, istikharah, dan lain sebagainya. Bisa dengan qiraat Al-Quran, bisa dengan zikir. Nah, ulama salaf sejak dahulu telah membuat amalia yang lazimnya kebanyakan kita lakukan, khususnya di mayoritas Indonesia ini yang bermadhab Syafi'i. Mereka membaca surah Yasin 3 kali bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya, pada maghrib dibaca amalan baca surah Yasin. Kalau ngomong masalah dalil, memang ada kabeh tuntunan khusus. Tidak ada tuntunan khusus, tapi ini ulama sejak dahulu telah membuat hal yang demikian. Pertanyaannya, Ustaz, kan pada Yasinnya Al-Baqarah boleh dan boleh asal taman. Al-Imran boleh. Al-Kahfi boleh, cuman timingnya kurang tepat. Likulli maqam, walikuli maqam. Tiap-tiap bacaan ucapan ada tempat. Begitupun sebaliknya, tiap-tiap tempat ada ucapannya. Begitupun peramalan pas pada posisi tempatnya. Kenapa ulama memilih Yasin? Ada beberapa alasan. Satu, Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Itu Yasin. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nampak hatinya Al-Quran, itu disuruh Yasin. Kalau nak mewakili Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf, Fatihatul Kitab. Makanya kita dikit-dikit amalnya dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kenapa? Telah terwakilkan 30 juz. Di Fatihatul Kitab disebut dengan Ummul Quran. Induknya Al-Quran adalah di Fatihatul Kitab. Kenapa kalau Nabi dalam hadisnya Fatihah liman quri'alah, bacaan Fatihah tergantung niat orang yang membaca. Makanya dengan Fatihatul Kitab itu ada kunci. Ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah urusan antara hamba dengan Tuhannya. Di situ Allah perintahkan ud'uuni astajib lakum, minta oleh maka dia akan perkenankan. Tapi kalau untuk hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran, Yasin, surah Yasin. Alasan apa lagi ulama memilih surah Yasin? Man qara'a Yasin marrah, siapa yang membaca surah Yasin 1 kali, maka sama dengan menyamui membaca nisful Quran, separuh Al-Quran. Maka dia ambil surah Yasin. Apa keterangannya lagi? Alasan yang sikapnya begitu juga sebagaimana hadis tadi yang kami katakan, Fatihah liman quri'alah. Maka itu juga Nabi mengatakan di dalam keterangan yang lain, Yasin liman quri'alah. Bacaan surah Yasin itu tergantung niat orang yang membaca. Maka itu kita niatkan dengan niat yang pertama, minta mohon dengan Allah Ta'ala dengan wasilah bacaan surah Yasin ini diberikan umur yang panjang untuk taat ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Habis itu doa. Di bacaan Yasin yang kedua, kita minta mohon dengan Allah Ta'ala dianugerahkan keluarga kita ini sehat, afiat.
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semua ada. Bila perlu utang-utang lunas, dimudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan lain sebagainya. Kemudian doa. Dan yang ketiga, ini kita minta mohon sama Allah tak kalah pentingnya ikhtitam. Ketika penutupan kita, ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dimatikan, andai kan orang sampai nyawa kita suatu saat dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sebab itulah penentu seorang itu dia akan mendapatkan nikmat di dalam kubur atau siksa di dalam kuburnya. Nah ini jangan jangan diamalkan. Hati-hati juga yang malam itu ada beberapa doa yang tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Di antaranya mereka yang syirik kepada Allah, dan juga termasuk mereka yang bermusuh-musuhan, yang tidak berseteguran. Kaget sebelum dipaparkan disampaikan, kalau baca juga di penyampaian, kalau ada di antara kita ada salah saling memaafkan supaya plong lebih cepat lagi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang berkekalan dalam minum khamar termasuk narkoba tidak kabul kalau tidak bertobat pada malam hari itu, dan lain sebagainya. Termasuk dua lagi bini dan seteguran, anak durhaka sama orang tua juga tidak kabul doanya kalau dia tidak meminta maaf. Mana orang tua kalau mati Ustaz, minta ampun sama Allah Ta'ala. Buat amalan yang buat orang tua kita senang, insyaAllah itu menjadi wasilah. Jadi kita termasuk kategori anak yang berbakti sama orang tuanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di bulan Sya'ban ini juga harus kita ketahui ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Di dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan Profesor Dr. Al-Muslim Sayyid Alawi Al-Maliki, di situ beliau mengutip di dalam kitabnya beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Maka itu di sini pernah dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan pengampunan Allah, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan terkhusus bagi umatku. Kenapa Nabi menyebut Sya'ban adalah bulanku? Ada beberapa alasan. Satu, di bulan Sya'ban ini diturunkan surah Al-Ahzab ayat nomor 56. Hampir setiap kita tahu, paham, hafal, dan mengerti arti dan maknanya. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka Nabi menyebut Sya'ban adalah bulanku. Di bulan Sya'ban turun ayat diperintahkan kita untuk lebih memperbanyak amalan khusus, membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah. Beda dengan kalimat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Untuk memperkuat kalimat qad, maka dinaikkan kalimatnya menjadi inna, harfu tauqid dalam ilmu nahwu namanya. Innallaha, sesungguhnya, beda dengan sungguh, pasti. Sesungguhnya Allah, wa malaikatahu disambung dengan ataf berubah, dan seluruh para malaikatnya. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Yusallu menjadi fi'il mudhari', inna itu menjadi fi'il madhi. Inna sudah terjadi kapan? Ketika Allah Ta'ala menciptakan pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah berselawat kepada Nabi. Yusallu fi'il mudhari', sekarang yang akan datang terus malaikat itu berselawat kepada Nabi.
Bukan cuma malaikat, seluruh berselawat kepada Nabi. Cuma salawat Allah itu dia berbeda dengan makhluknya. Salawat Allah anugerahkan salawat dan salam kepada Nabi, salawat qadim kepada makhluknya. Tapi salawat malaikat termasuk salawat kita ini memohon kepada Allah Ta'ala dari makhluk kepada makhluk, dari makhluk memohon kepada qadim dan kembali kepada makhluknya. Tentunya berbeda salawat Allah dengan makhluknya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini perintahnya. Ya, harfun nida, panggilan, seruan. Ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sallu, ini amarnya, fi'il amarnya, perintah. Ucapkanlah salawat alaihi wa sallimu taslima, dan salam kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Jadi ini perintah ini memang tidak seperti perintah fardu ain. Salat kalau ditinggalkan berdosa. Wajib itu kan definisinya dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Puasa juga sama, zakat juga sama, haji juga sama bagi yang mampu. Tapi kalau baca selawat ditinggalkan tidak berdosa. Tapi fa'indal bakhil, cukup dikatakan orang yang pelit. Siapa mereka? Madzukirtu indahu fala yusalli alaihi. Apabila namaku disebutkan di tengah-tengah mereka, mereka tidak merespon dengan berselawat kepadaku. Fa'indal bakhil khasir, maka sungguh itu adalah orang yang pelit dan orang yang merugi. Wa mata selawat pada Nabi demi Allah. Nak mata selawat apa tidak akan pernah bisa menambahkan kemuliaan Nabi sedikit pun, dan tidak akan pernah bisa mengurangi kemuliaan Nabi sedikit pun. Uang yang mata selawat dengan Nabi, yang untung dia, yang rugi dia itu. Bahkan Nabi mengatakan uang yang paling dekat kepada nanti di yaumil mahsyar adalah orang yang akratus sunata alaihi, yang paling banyak dia berselawat kepada Nabi. Bapak Ibu sekalian, kita ngaku umat Nabi. Pertanyaannya, Nabi ngakui kita sebagai umatnya, beda kita kesalahan. Kita ngaku lingkungan RT berapa? RT 26. Cuman Pak RT ngakui tidak kalau kita tinggal di warga sini 26. Ustaz sekolah tidak tahu aku. Kalau datang dia melapori, dia tentu juga tidak melapori. Tapi kita kan sumbangan, ada bantuan, ada zakat. Aku di warga RT sini berarti berarti yang kenal dan kau lagi dah. Pak itu juga kita, Nabi kenal dengan kita. Baiklah kita adalah kata selamat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, mata selawat Nabi Muhammad ini salah satu anak kunci itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Rahmat Allah sumbernya di Nabi Muhammad. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau diutus wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah di sini juga perlu kita ketahui dengan salawat Nabi Muhammad ini, kalau kita tidak baca di dalam salat di tahiyat akhir dan sah salat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak dibaca tahiyat akhir, la tasihhu salat, tidak sah salat. Begitu hebat yang kedudukan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai masuk rukun di dalam salat. Di arkan salat salatata asyar. Rukun salat ada 13 perkara. Dalam keterangan Safinatun Najah sab'ata asyar. Sempurnanya ada 17 perkara, termasuk at-tumanina fihi, tumanina di dalam dia melakukan pergerakan yang demikian. Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dia membaca salawat Nabi itu termasuk rukun di dalam salat akhir. Dan ingat, inna doa mu'allaqun bainas samai wal ardh. Doa terkantung-kantung antara langit dan bumi. La yarfa', tidak akan sampai diangkat di sisi Allah Ta'ala illa bis-salawat ala Nabi, kecuali dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di bulan Sya'ban ini khususnya banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad setelah amal-amal ibadah yang lain kita lakukan yang wajib.
Salawat apa yang dibaca boleh? Yang paling panjang Dalailul Khairat khatam 1 pekan 1 minggu sekali. Setiap bacaan per harinya berbeda-beda. Panjangnya lebih kurang setengah jam. Salawat yang standar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, pakai Sayyidina boleh tak? Bagus. Tidak pakai Sayyidina boleh tak? Boleh. Tidak usah diributkan. Pakai Sayyidina bagus, tidak pakai Sayyidina juga boleh. Ada yang bertanya, ada yang ngomong pula, Ustaz yang rombongan sana itu dia tidak boleh nyebut nama Sayyidina. Kenapa? Menjatuhkan martabat kenabian. Siapa ngomong menjatuhkan martabat kenabian? Siapa ngomong? Sultan ini yang ngomong ini. Sultan rombongan mereka. Justru Allah menganugerahkan khusus kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Di situ Allah nyatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian sekali-kali memanggil panggilan Rasulullah sebagaimana kalian memanggil orang-orang di antara kalian. Muhammad, Muhammad dibanyak. Ada Muhammad yang kalau main porpor. Ada Muhammad yang kau pegang dengan wayang. Yang benar pakai boleh Sayyidina atau Nabiyina atau Rasulullah atau Nabi Muhammad atau Rasulullah. Wong Allah dalam Al-Quran tidak menyebut Nabi langsung namanya langsung. Kita cek di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut nama Muhammad SAW pasti ada di Rasul. Ali Imran, wa ma Muhammadun illa Rasul. Dalam surah lain, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi Muhammad bukanlah seorang bapa di antara kalian, akan tetapi beliau Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup dari segala nabi. Beda dengan nabi-nabi dulu dipanggil Allah langsung sebut namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kau bersama istrimu di dalam surga. Adam. Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, disebut langsung namanya. Nabi Nuh, itu juga disebut nama Nabi Nuh. Nabi Yusuf disebut langsung Nabi Yusuf. Itu qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhu li sajidin. Ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na al-layl, langsung disebut nama Musa. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Muhammad pasti di akhirnya Rasul. Ada lagi bahasa yang indah yang mulia Allah panggil khusus, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Maka gitu, jangan langsung nyebut nama Muhammad. Kurang ajar. Orang tua kita dipanggil budak-budak namanya Bapak Kampung Ibalan, singgung gitu. Allah tidak kepengen. Apalagi kita lagi tidak pengen, apalagi Allah Ta'ala. Jadi boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai Sayyidina juga boleh, tapi jangan dikatakan menjatuhkan martabat kenabian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat yang paling pendek, super pendek, jangan tanya pendek lagi. Kalau selain pendek tidak ada lagi. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Dibaca 100 kali tidak sampai 5 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 kali tidak sampai 5 menit. Paling lama 10 menit. Paling lama. Lama lagi main TikTok. Lama main sosmed. Ketimbang dengan baca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama di dalam surah Al-Ahzab ayat nomor 56. Perintah khusus salawat. Maka Nabi menyebut Sya'ban adalah bulan bagiku. Yang kedua, diturunkan surah Al-Baqarah ayat nomor 144. Al-Baqarah. Ngapa sampai turun ini ayat? Karena waktu itu Nabi sholatnya menghadap Masjid Al-Aqsa, Palestina.
Wong Yahudi mengklaim ini di kiblat kami, bukan kiblat kamu. Ngapa ya Muhammad, kiblat kamu ini tidak sinkron dengan kiblat nenek moyang kamu Ibrahim alaihi wassalam. Diklaimlah wong Yahudi Nabi dicaci, dimaki, kemudian diejek, dihina, dianggap itu adalah klaim kiblat wong Yahudi. Nabi sabar, Nabi selalu menghadapkan wajahnya ke arah langit, memohon kepada Allah Ta'ala supaya diturunkan perintah salat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Berapa lama? 17 bulan 3 hari. Nabi nunggu itu 17 bulan 3 hari baru Allah kabulkan. Meskipun kalau Nabi berkehendak sekali lewat kabul. Nabi Musa minta mohon sama Allah Ta'ala, berdoa Fir'aun sebelah tenggelam dalam kamera 40 tahun baru kabul. Kita berdoa, hari ini berdoa, hari itu nak kabul. Ya kaget dulu. Kaget dulu, sabar. Ada timing waktunya Allah kabulkan. Dan sabar, kita tidak ingin. Gala semayang terlambat terus. Semayang terlambat terus, tapi kita ada kehendak sama Tuhan tak cepat kabul. Kita ngaco, sabar. Ada waktu prosesnya. Nabi waktu-waktu yang tepat 17 bulan 3 hari turun malaikat Jibril membawakan kabar. Turun surah Al-Baqarah ayat nomor 144. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh hai Muhammad, kami sering melihat wajahmu menengadahkan ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka mulai saat ini palingkanlah wajahmu ke arah yang kamu sukai. Itu kata Allah. Bukan Allah menyebut ke Masjid Al-Haram. Yang kau hendak hai Muhammad, apa yang kau nak hendak hadap kepada lajulah kata Allah. Okay? Tapi lanjutannya fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka mulai saat ini hadapkanlah wajahmu tatkala salat ke arah Masjid Al-Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Akhirnya turun itu surah di bulan Syaban, di pertengahan malam nisfu Syaban. Turun surah Al-Baqarah 144. Maka senang lagi Nabi salat menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya di mana? Di Ka'bah, di Masjid Al-Haram. Ketika dalam keterangan yang berbeda diturunkan surah Al-Qamar, ayat surah Al-Qamar artinya bulan. Ini mukjizat Nabi yang ketiga setelah pertama Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kedua Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab malam 27, terbelahnya bulan terjadi di bulan Sya'ban. Turun surah Al-Qamar. Kenapa pada sampai proses bulan terbelah? Abu Lahab, Abu Jahal, sama babu yang lain kumpul jadi sikap untuk tujuannya mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Di tengah mengurangi, dia buatlah sayembara. Ya Muhammad, kalau kau benar seorang Rasul, buktikan kepada kami malam ini juga. Malam ini kau juga di ujung langit itu ada bulan. Sekarang juga bulan itu kau pindahkan ke tangan kau. Balik lagi dia 10, belah dia kemudian. Mereka yakin kalau yang lain Muhammad pasti bisa, kali ini tidak akan mungkin bisa. Dibuat malu, Nabi dan diam mendengar tantangan berdoa. Turun malaikat Jibril bawa surah Al-Qamar. Hebat tak? Masya Allah, tabarakallah. Itu bulan Nabi berdoa turun. Bulan yang besar ngeci turun. Baca di film ilustrasinya lebih kurang. Begitu ngeci turun masuk ke tangan Nabi. Begitu masuk ke tangan Nabi, dibalik lagi muncul angkasa. Dibelah oleh Nabi isyarat jadi 2 itu bulan. Yang satu di atas Jabal Qubais di Mekah, yang satu tetap pada posisinya pada saat itu. Ya, dibelah Nabi. Maka itu ada bulan-bulan sampai ini, ada bulan tengah. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Belum pernah terjadi selain Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan melalui malaikat Jibril, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekatnya hari kiamat dan telah terbelahnya bulan.
Di situ juga wa iyarahu ayatun. Ketika orang-orang kafir melihat menyaksikan kejadian di luar akal sehat mereka dengan mata kepala mereka, ayatun, mereka melihat wa iyarahu ayatun, ada tentang kebesaran Allah Ta'ala dengan mata kepala mereka. Itu Abu Jahal tidak ada kekurangan akal. Dia utus utusan dari barat, timur, utara, selatan. Apakah benar yang dilakukan Muhammad malam ini sama dengan kejadian di daerah yang lain? Diutuslah seluruh utusan, balik lagi malam itu jawabannya sama. Yu'aridu. Setelah mereka menyaksikan kejadian itu, mereka berpaling. Melihat dengan mata kepala, bukan beriman, semakin nampak kekafirannya. Wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka ramai-ramai mengatakan, oi Muhammad, hebatnya sihir kau ini. Sihirnya terus-menerus yang berkekalan, dakateo yang sehebat kau di sihirnya. Wa kaddabu wa taba'u ahwahum. Mereka mendustakan Nabi dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Apa hikmahnya? Yang beriman semakin mantap keimanannya, yang kafir semakin nampak kekafirannya. Itu terjadi di bulan Sya'ban, mukjizat Nabi. Nah, di bulan Sya'ban juga, di pertengahan suku Sya'ban, selain kita terangkan yang pertama ini, jadikan jalan hidup kita, belum juga dikabul permohonan kita, dan kemungkinan malam itu lagi ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita sekalian umur yang panjang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan juga diberikan kita kesehatan, keafiatan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dimudahkan segala urusan kita, dilurus dan kita punya hutang-hutang, dan mudah-mudahan menjadikan kita semua bahagia di dunia dan di akhirat. Selamat dari mati su'ul khatimah, selamat daripada siksa kubur, dan selamat dari siksa api neraka. Dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kira lebih kurang ini dulu yang kita sampaikan beberapa siang. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar yang kita bahas atau di luar tema, dipersilakan. Yaitu ringan katanya. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa perbedaan ulama dan pendakwah atau ustaz? Masya Allah. Siap. Makasih Pak Haji. Perbedaan ulama dengan pendakwah. Ulama itu salah satu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulamanya ada dua. Ada ulama disebut dengan ulama yang benar, ulama al-khair. Ada ulama su, ada ulama yang jahat. Ulama jahat ini ulama yang dia menyesatkan umat. Tapi kalau ulama yang khair, dia ulama yang memang pewaris para nabi dan rasul. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan dalam hadis, dalam keterangan ayat lain, Allah juga menyebutkan bahwa manusia yang paling takut di sisi Allah itu adalah mereka para ulama. Ulama itu memang dia berkompeten nih. Memang tidak diragu lagi keilmuannya. Kemudian dari ilmunya tidak diragu lagi. Track recordnya kita tidak tahu. Kita lebih bang lagi memang dia ulama, dia kapasitasnya kita tahu. Kalau pendakwah, tidak setiap pendakwah disebut ulama. Wong zaman milenial ini nonton YouTube dia baca ceramah. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang penceramah ini baca Quran lagi belepotan. Banyak ya, baca Quran lagi belepotan, berani modal baca dia ngomong pinter. Tapi untuk kadar ilmunya itu yang kurang. Tapi setiap disampaikan itu akan menjadi apa? Baca dia bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala, itu kita takutkan. Itu perbedaan ulama. Kalau ulama dia tidak ada ukur lagi. Kalau dia memang kapasitasnya, kemudian memang keilmuannya tidak diragukan lagi. Tapi kalau pendakwah, tidak setiap pendakwah itu dia ulama. Tapi kalau dia ada ilmu wajib disampaikan, itulah namanya dakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah perkataan yang lebih baik di muka bumi ini selain mengajak orang menyuruh ke jalan Allah Ta'ala? Dakwah itu menyeru, mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala.
Cuma zaman kayak jadi dakwah ini kadang-kadang banyak sudah dulu ke pengen keinginan materi, pengen popularitas, pengen supaya followernya banyak, pengikutnya banyak, pengen dikenal dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi berdakwah itu dia ada itu dakwah. Kalau pendakwah belum tentu ulama, kalau ulama belum tentu dia berdakwah. Jadi berbeda dari banyak. Allah akan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dibaca khusus mutlak Al-Quran diturunkan di Arab? Mekah, Madinah, Mekah. Umumnya membawa kesejukan. Tapi kenapa bangsa Arab sampai saat ini masih hobi perang? Ya. Sedangkan Islam mau damai. Kenapa itu? Ada bangsa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quran itu cuma diturunkan di 2 tempat ya. Tidak Mekah, Madinah. Tidak Madinah di Mekah. Maka disebut 2 negeri ini Haramain yang diharamkan Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan yang dilarang tentunya. Bukan berarti orang yang tidak dilarang malah cuma usaha double. Tanah pasir jadi banyak dipakai tayamum kalau ada pakai baju suci lagi mencucikan. Nah di Haramain itu diturunkan Al-Quran. Mekah, Madinah, Mekah. Ngamula di sana masih kalau perang. Bukankah agama Islam ini agama yang membawa kesejukan kedamaian? Ya. Itu kalau balik, kenapa Al-Quran diturunkan di negeri Arab? Karena di masa itu negeri Arab itu lebih sadis, lebih keras. Zaman dulu, kalau orang tua lahir, dia dikuburin hidup, dibunuh. Betina dulu, mana itu dulu, perempuan dulu, tidak pakai hati, tidak ada hati, cakap boleh, mampu tidak sampah. Itulah datangnya Al-Quran. Pak Rasulullah yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Nah itu juga dengan kesejukan tadinya ngomong asing be. Kalau di mana kan bebas berbicara ngomong apa be. Sampai dengan Islam datang mengajarkan bagaimana itu ada, bagaimana itu akhlak, bagaimana itu etika, bagaimana cara yang baik berkomunikasi, ada anak sama orang tua sama anak, dan bla 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 selanjutnya. Tapi kenapa yang kebanyakan terjadi perang di Timur Tengah? Karena dia dari dasarnya awalnya penuh dengan kekerasan. Tapi disitulah Islam hadir mengajarkan dengan penuh kelembutan. Ini balik-balik akademiknya. Tapi dalam Al-Quran Allah menjelaskan walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan lan ini ambil nasab. Walan tarda walan ambil nasab isim zaman istighbar. Itu kalau istilah dulu. Tidak akan pernah ridha, senang, puas siapa mereka? Ankal Yahud, kepada kamu wong Yahudi wan Nasara dan wong Nasrani. Tidak akan pernah mereka itu senang, puas kepada umat Islam ini. Walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita tuh belok ke agamanya. Jadi perperangan ini memang sudah merupakan akhir zaman atau akhir zaman. Bakal ada peperangan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum berperang. Umat kita Islam ini memerangi kelompok kafir. Salah satu yang membuat fitnah masih kita jalan. Maaf, minta maaf yang ini sampai keluar ya. Fitnah al-Masih Dajjal itu yang urusan sampai saat ini memfitnah Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan itu tidak akan bisa ada yang memeranginya sampai tuntas kecuali kakek Imam Mahdi sama Nabi Isa. Itu puncaknya di akhir zaman. Ketika Imam Mahdi ada, ketika Dajjal keluar, Nabi Isa turun, itulah puncaknya ketenangan seluruh umat Islam. Nabi Isa kakek turun di akhir zaman ini, turun ke bumi, dia membawa syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dia
itu anak Tuhan. Seluruh dunia ini yang paling macam ini itu kakek yang memusnahkan Nabi Isa. Seluruh dunia ini saking namanya dunia ini, waktu itu perempuan keluar tidak ada kata gangguan lagi, sampai pintu-pintu rumah-rumah pintu tidak dikunci lagi terbuka saking namanya dia zaman kakek. Kapan kakek itu kalau sudah Nabi Isa turun, ada Imam Mahdi, itulah puncak kejayaan Islam. Nah setelah Nabi Isa kakek dia meninggal, Ka'bah diangkat ke langit, keluarlah Ya'juj Ma'juj, kemudian terjadi huru hara. Nah disitulah yang puncak bagi hari kiamat yang akan terjadi. Dan kata lagi orang beriman Allah matikan dengan angin yang sejuk. Waktu itu banyak orang yang berbuat dosa maksiat, maka dia merasakan kalah. Belum dia sekarang matahari 40 hari 40 malam dulu. Begitu matahari terbit di sebelah barat, itulah terjadi kiamat. Jadi itu sudah merupakan salah satu perang itu memang juga ada terpaktun dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Tapi intinya Islam itu mengajarkan kedamaian. Islam tidak kan, tapi jangan diganggu. Itu kaitannya. Kita tidak jadi musuh, tapi tidak berani kalau ketemu musuh. Dan kita tidak boleh mencari musuh. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam itu selamat, damai. Selagi ingat di Istiqlal itu di Jakarta, Istiqlal gereja aman dan pada ribut, tapi jangan diganggu. Islam itu jangan diganggu. Intinya dia menebarkan kedamaian, kesejahteraan dimanapun berada. Allah alam sama. Dia sudah ada catatannya kalau dalam Quran ada, dalam hadis juga. Tapi intinya pengikut dari Muhammad mereka yang asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama muslim. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ibu? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah sudah bermanfaat dan kurang yang memohon maaf pada Allah Taala dan orang tua yang sedikit-sedikitnya. Bapak Ibu sekalian, mohon waktu sedikit 2 menit, lebih kurang 2 menit. Kami alhamdulillah pada saat kami ke sini dan juga kami ingin menawarkan apa yang kami tawarkan? Yang kami tawarkan Bapak Ibu sekalian ini menyangkut dengan masalah ibadah juga. Kesehatan tentunya luar biasa untuk ibadah. Kami ini ada produk kami dengan Bapak Basir dulu. Kamu jangan minta sumbangan tasri kalau kamu berjualan boleh. Mau nawarkan produk. Kami ini ada produk madu kami murni 100% tidak kate campuran, bisa dipertanggungjawabkan. Nektarnya akasia brassica sama multiflora. Ini murni dari cuma itu juga sudah kata rupiah 30 juz bacaan Al-Quran khotam selesai. Nah ini bagi yang Bapak Ibu yang minat dan menurut kami jatuh ini atau saya buat contoh. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau bayar tak bayar masjid. Cuma rata-rata kita kalau ke masjid tidak bawa duit. Jadi pacar kaget bahwa bayar dalam madunya kalau minat bisa ditransfer atau melalui Pak Anto. Nah ini 400 gram 115.000 sudah bersertifikasi dan sudah dapat sertifikat halal. Ada PIRT-nya dari Dinas Kesehatan. Ini yang 400 mili 115. Yang ini 300 mili 85. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berapa banyak orang yang testimoninya dia berhasil. Ada orang penyakit kelenjar prostat, kencing batu. Jemaah kami dan sebut namanya di komplek Putri Sako, Masjid Al-Aqsa. Dia ada keluhan penyakit kencing batu. Dia sudah berobat kemana-mana. Dia konsumsi cuma sekedar untuk menghilangkan nyeri-nyeri, tapi tidak ada ujung dia sembuh. Qadarullah 2 botol dia konsumsi, begitu dia kencing keluar batunya. Betul-betul pasir. Sejak ini tidak lagi dia mau mengeluh kesakitan. Banyak kasus sebenarnya. Atau anak yang tidak ada baca ngomong R ini betul-betul Ustaz. Sebuah baca ada Ustaz. Ujiaku bapak
konsumsinya madu, minta sama Allah, mohon sama Allah ya. Sebotol pada Allah, baca ngomong air. Ada lagi jemaah kami di masjid Ar-Ridwan, ibu-ibu di Sekip, dia belum dapat keturunan. Baca ada Ustaz, apa dia punya anak, belum juga punya anak sampai ini. Dia punya anak dan nikah, belum punya anak berapa tahun. Tolong Ustaz bisa jaga syariat, minta sama Allah. Dia konsumsi ini madu. Ya, alhamdulillah berhasil. Betul. Jadi kami takut berlebihan, bukan berarti ini kehendak Allah, karena madu ini disebut dalam Al-Quran fihi syifa'un linnas. Dan dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Apalagi sudah di ruqyah 30 juz. Intinya banyak, termasuk yang kucing, yang sakit dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu minat, dia beri ngambil madu ini sudah termasuk dia berinfak di majelis ta'lim yang kami asuh. Ta'limul Ta'lim Quran. Namanya madu kami brand, madu syifa linnas. Kalau ada ini boleh hubungi kami langsung atau dengan Pak Anton juga boleh. Jadi kalau ada minat dia tulis, kami ada bawa. Dan itulah dapat kami sampaikan. Dan bila kurang mohon maaf ya. Iya boleh Pak, nanti siap sih. Kalau ada minat kita bawa sebagian. Yang susah ya sih. Kita tutup dulu Pak ya. Coba dulu ya. Kita balik lagi ya. Lebih kurang mohon maaf sekali lagi kepada Allah Ta'ala. Mohon setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله